Wa dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dalilnya akan wajibnya hijrah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa ayat 97. Surat An-Nisa ayat 97, 99 sampai 99. Ya. Dalil akan wajibnya hijrah adalah surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Apa maksud dari ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah ada orang-orang di kota Mekah, mereka masuk Islam tapi tidak mau berhijrah. Akhirnya diwafatkan oleh para malaikat. Dalam keadaan mereka disebut sebagai orang yang zalim. Kenapa? Karena tidak mau berhijrah. Mereka Muslim di kota Mekah, tapi tidak mau berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Maka disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim, gara-gara tidak mau berhijrah. Lalu Allah berfirman, qalu fima kuntum. Allah mengatakan fima kuntum, yaitu kalian dari kelompok mana? Kenapa kalian tidak berhijrah? Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, yang tidak mau berhijrah ini mengatakan, kami tidak sanggup untuk berhijrah. Ya, tidak sanggup untuk keluar dari tempat ini. Padahal mereka tidak jujur dalam ucapan mereka ini. Makanya Allah menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kalian bisa berhijrah di sana. Nah, ini ya. Kalian bisa berhijrah di sana. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka lah mendapatkan tempat mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Karena diancam dengan neraka, maka menunjukkan hukum berhijrah adalah apa? Wajib. Karena kalau hukum berhijrah cuma sunnah, tidak mungkin diancam dengan neraka. Karena yang meninggalkan yang sunnah tidak diancam dengan siksa. Nah, ini menunjukkan ketika diancam dengan neraka berarti menunjukkan hijrah, yang meninggalkannya berarti meninggalkan sebuah kewajiban. Menunjukkan bahwa berhijrah hukumnya wajib. Kemudian Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilah. Nah, kecuali kalau orang-orang lemah, dari para lelaki lemah, sudah tua renta, ya, aduh saya pengen Ustaz berhijrah tapi saya udah tua banget nggak bisa. Atau dari para wanita, ya, atau dari para anak-anak kecil yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki biaya. Nah, makanya para ulama rahimahumullah ta'ala membagi hukum berpindah, hukum tinggal di negeri orang kafir menjadi 3. Hukum tinggal di negeri minoritas Islam ada 3. Yang pertama, ini pembagian secara akliyah saja, secara rasional saja pembagiannya. Yang pertama, bisa mengerjakan syariat Islam.
Di negeri minoritas itu dia bisa puasa, sholat 5 waktu, Jumatan. Tapi tetap dia di minoritas. Bisa mengerjakan syariat Islam. Kemudian sanggup berhijrah. Sanggup dia, masih muda, punya uang. Sanggup dia berhijrah. Maka hukumnya adalah mustahab, mandub. Dianjurkan dia berhijrah. Mandub. Dianjurkan dia berhijrah. Nah, yang kedua adalah dia tidak bisa. Atau disebut bisa. Tidak bisa. Tidak bisa mengerjakan syiar Islam. Tidak bisa. Mengerjakan syiar Islam. Ibadah-ibadah Islam. Dia tidak bisa. Dan sanggup dia berhijrah. Maka hukumnya apa? Wajib. Wajib berhijrah. Gak bisa puasa Ramadan, gak bisa kurban, gak bisa sholat Jumat. Wajib berhijrah. Tapi dia sanggup untuk berhijrah, wajib berhijrah. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia tidak bisa mengerjakan syariat Islam. Tidak bisa mengerjakan syariat Islam. Tapi dia tidak sanggup berhijrah karena lemah. Tidak sanggup berhijrah. Maka ini mubah baginya atau tidak dimakruhkan baginya untuk tinggal di tengah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini tadi, An-Nisa ayat 97, 98, 99. La yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Tidak punya nafkah, tidak punya kekuatan, tidak punya jalan. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka semoga mereka dimaafkan oleh Allah. Wa kanallahu afuwan ghafura. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat